Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya, Behind the Chef. Nah, sekarang saya sudah di depan restoran Prachimasana di dalam Puro Mangkunegaran. Ayo, ikut saya. Restoran Prachimasana ini merupakan salah satu bagian utama dari Prachima Twin, tempat wisata di Solo yang masih berada di lingkup Puro Mangkunegaran. Suasana, arsitektur, hingga menu makanannya disesuaikan dengan Puro Mangkunegaran. Termasuk seluruh makanan yang disajikan di Prachimasana pun telah dicoba dan mendapat persetujuan langsung dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10. Ini tehnya sangat menarik ya, teh Prachimasana, teh racikan segar. Oke, ini duck confit ya, yang di Prachima Twin. Kemudian ini kentangnya itu sebenarnya kalau bahasa Prancisnya namanya pomme dauphine. Jadi itu sebenarnya sejenis mashed potato yang dimasukin ke piping bag, terus di pipe, terus dimasukin ke dalam oven untuk dipanggang, makanya warnanya agak begini nih. Ya. Ya, terima kasih banyak. Schnitzel. Dan piringnya anget. Oh, ini schnitzel. Biasanya schnitzel itu kalau di Eropa dibuat dari sapi muda atau ayam, ya. Tapi yang ini dari sapi, ya. Kelihatannya sih memang enak, sesuai standar. Meskipun tempat wisata, pengunjung nggak bisa sembarangan masuk ke Prachima Twin. Tempat ini menawarkan pengalaman makan dengan suasana ala kerajaan Jawa, khususnya budaya Puro Mangkunegaran Solo. Karena kapasitas yang terbatas, yaitu 100 orang, untuk masuk ke Prachima Twin, para pengunjung diharuskan untuk membuat reservasi lebih dulu. Dan untuk reservasinya juga cukup mudah dengan mengakses akun Instagram @prachimatwin dan pilih opsi reservasi. Terima kasih banyak. Sibuk ya? Nah, lumayan. Saya kan pertama kali ke sini, Chef ya. Selamat datang di Solo. Iya, waktu kita lihat, oh ada peraturannya. Pokoknya ya seperti fine dining, kita diingetin juga kalau jangan telat, ya nggak? Kalau telat setengah jam, tempat duduknya akan dikasih ke orang lain. Bener, harus begitu memang. Semua fine dining yang saya mengalami memang harus begitu. Selain itu juga yang saya suka juga diingetin lagi pas sudah pada waktunya gitu. Ya. Dan dress code-nya juga penting, ya nggak? Itu sesuatu yang menurut saya sangat bagus. Hanya suasananya di sini jadi fine dining beneran. Gitu. Iya. Ya bagus lah, saya suka dan lihat sesuatu kayak gini. Cuisine-nya sedikit di sini dibawa ke level berikutnya gitu loh. Ya. Diangkat gitu ya. Dan saya pikir buat Solo juga bagus ya. Buka mulai jam 10 pagi dan tutup jam 9 malam. Reservasi dibagi menjadi 4 sesi reservasi pengunjung. Pengunjung punya waktu selama 90 menit untuk menikmati kedua bagian utama Prachima Twin, baik untuk makan di Prachimasana maupun berkeliling di Taman Prachima Twin yang di dalamnya ada air mancur, kolam, dan sebagainya. Kayaknya di Solo cuma di sini ya, baru di sini yang istilahnya seperti ini. Iya, karena dari tempatnya ini kan yang kita memang menjadi anchor-nya Solo juga. Betul. Terus di dalam Puro Mangkunegaran. Betul. Ya itu yang tempatnya yang membawa value juga. Betul. Dan di menu kita juga berikan narasi ya, betul. Dengan Puro Mangkunegaran. Betul. Ini buka sampai malam ya, Mas? Kita terakhir reservasi jam 8. Oke. Untuk closing jam 10. Oke, bagus lah. Setelah sesi kedua lunchtime, kalian break dulu.
ada split gitu, ada nggak? Ada break dulu atau Split shift enggak? nggak? Jadi itu buka terus sampai buka dulu? terus, betul. Oh, wow. Betul. Setelah jam 2 masih terus buka sampai. Jadi kita punya jam 10 Ya. sampai jam 12, lalu jam 12 sampai jam 2, 2 sampai jam 4, 4, 6, Oh, 6, jadi 8. terus berarti ya? Ya, Oh, wow. Saya pikir tutup di antara itu. kalau tuh Iya, ya challenge-nya juga kan di situ. biasanya kan gitu ya. Di Iya. yo fine dining apalagi. Cuman Nggak, tutup nah ya. itu dia, kita menyebutnya di sini memang belum fine dining. Kalau biasanya kalau dari mindset saya fine dining biasanya course by course, terus Nggak cuman juga, fine dining kan ada ala carte juga. Fine dining Iya. kita, kalau kita pergi ke fine dining, Michelin Star Restaurant pun ada ala carte-nya juga gitu. Oke. loh. Ada yang misalnya bikin set menu aja, dari set menu bisa ambil ala carte, Ala carte, atau enggak betul. ada yang cuman ala carte aja, tapi dalam situ ada set menunya juga gitu. Bisa juga. Cuman membutuhkan ya sekarang gini. Fine dining itu apa? Michelin itu belum tentu semua fine dining, Iya, ya enggak? iya. Dan belum tentu semua restoran yang satu yang punya bintang belum tentu fine dining, yang juga fine dining belum tentu semua punya, Punya Michelin bintang, gitu ya. ya nggak tak bintang. Tapi kan yang penting saya sebagai tamu datang ke satu tempat, nah kayak misalnya ke sini, ini lihat orang pada makan pakai baju rapi, Rapi. di sini fine, itu fine dining Oke, ya nggak? Kita ya. makannya tuh dalam suasana yang memang rapi ya nggak? Istilahnya fine. Makanannya juga disajikan dengan baik dan kalau kita mau ngomong oke lah, apakah masih ada yang bisa diperbaiki? Jelas di semua Pasti. ini masih ada yang bisa diperbaiki gitu ya nggak? Ya. Tapi sudah mempunyai tempat seperti ini dengan suasana yang asik gitu loh, itu bagus, itu mah mudah Terima bagus. Saya sering baca, ibu kan udah pernah kesini, Ya. kamu coba mesti ke sana gitu. Ya belum ada waktu kan. Baru sini. Kebetulan ibu saya juga kecilnya di daerah sini tinggalnya Oke. gitu loh. Ya nggak? Terus ya ibu saya tahu tempat ini zaman dulu gitu. Zaman ya dulu. nggak? Zaman dulu gitu loh. Cuman ya saya pertama kali kesini pas masuk, oh wow. Ini memang bagus gitu loh, ya nggak? Ya. Potensinya tinggi. Kalau ini diasah terus, Mas, bagus ini. Betul, Ya, sering bagus. banget. Buka kapan ya ini? Bukanya di awal tahun 2023. Oh, berat. Sebetulnya ini baru 1 tahun. Pas itu ya, pas pandemi yo, pas pemulaan pandemi. Setelah tuh. beres pandemi, Pas beres pandemi buka, setelah gitu. beres. Iya. Gimana Chef dari awal sampai sekarang progresnya atau tantangan barunya apa yang dibandingin yang sebelumnya? Banyak. Tantangan barunya Kak, ini suatu lahan baru buat saya karena memakai narasi. Makanan menyangkut pautkan narasi dengan kebudayaan, culture dari makanan di dalam Pura Penuh Mangkunegaran. arti gitu ya. Betul, nggak? sedangkan harus dijelaskan ke tamunya, ke serversnya yang mesti menjelaskan Betul. makanan itu harus ngerti. Ya, saya ngerti. Sedangkan basic saya Western, Italian, Ya. European, Ya. Middle East ya gitu. Dan ini saya baru belajar tentang masakan Indonesia. Indonesia ada bumbunya bumbu-bumbu. semua, ada artinya gitu Betul, main ungkep-ungkepan, bikin gudeg 2 hari, 3 hari. ya. Kan? Iya, memang kan ribet. Iya. Kan Indonesia kan lebih ribet gitu sebenarnya. Iya, Betul, gitu. challenge-nya di situ. Iya. Terus challenge keduanya adalah begitu service. Nah, service ini kita menjadi main restonya di dalam Pura Mangkunegaran dan Oke. ini kita tidak mengurusi restonya aja. Ya. Jadi kita punya royal dinner, Oke. kita punya theme, jadi buffet. tema ya, ada bertema juga banyak ini. Betul, Oh, kita juga punya buffet kalau mereka ada Event, acara ya. di pendopo, kita juga harus ini ya. kita juga serve mereka. Ya. Mereka itu maksudnya Tamu-tamu. Iya, tamu-tamu dari Tamu dalam dalam, atau ada corporate bikin acara atau apa. Iya. Memang Memakai bagus tempatnya. Tapi itu biasanya selalu di sini atau di tempat lain juga? Kita ada di Pracima sana, di Pendopo Ageng di tengah. Oke. Terus sama di Prangodanan ada yang rumah kecil lagi. Jadi kita ya challenge-nya kadang-kadang ala carte buka, Iya. buffet jalan, terus ya seperti itulah semuanya. Kayak sekarang ini kita buka 2 sesi, Ya. malam ini kita punya royal dinner. Oh gitu. Ya, jadi habis sesi kedua kita tutup, kita take Reset. out semuanya, Royal pakai dinner. round table, lalu terus buat jam 6 sore, jam 7 malam. di dalam. Iya, mereka dinner buat acara corporate. Iya, kayak di hotel. Ya, jadi Lumayan tantangan, ya nggak? big effortnya ya ini. Big effortnya di situ, Kita iya. clean semua area, setup baru, Jadi kerjaan cukup banyak. lumayan. Kalau biasa royal dinnernya di luar, di taman. Oh, Ya. wow, Besok cakep. acara ada di Mangkunegaran. Anniversary. ulang tahunnya Mangkunegaran. Oke. Kalau kayak gitu menunya apa, Mas? Jawa. Kalau menunya ini tergantung request. Kalau kemarin ini mereka mengangkat
tema itu Thailand. Jadi Oh, gitu? jadi Oh, ya? Kolaborasi budaya Jawa dan Dengan juga Thailand. Oh, wow. Karena untuk tarian yang akan diperform untuk besok malam itu juga dari kebudayaan Thailand. Thailand. Oh, sama Sama Thailand sama dua-duanya. kerajaan Thailand gitu. Iya. universitas Oh, wow. Universitas Chulalongkorn. Ya. 7 tahun tinggal di Saya 7 tahun tinggal di Bangkok. Jadi saya tamunya juga sudah pada datang besok perform. Cakep. Iya. Ada request menunya untuk kolaborasi menu. bagus. Menu Thailand. Cakep. Tapi saya sebenarnya nggak bikin menu Thailand. Jadi kita mencoba kasih sentuhan-sentuhan Thailand, Thailand, dengan ya. menu-menu yang kita sudah Ya, punya. ya. di Bisa sini. kok bahan-bahan yang hampir sama tuh. Ya nggak? Betul, Cuman rempah-rempahnya juga. Dan kadang-kadang kan susah juga ya, karena kalau kita bikin 100% Thailand, orang kitanya nggak kuat, Iya, terlalu iya. pedas, terlalu asam gitu ya nggak. Jadi memang kita harus sedikit mengikuti selera cita rasa orang kita supaya tetap Thailand tapi juga keterima sama Betul. orang Indonesia. gitu. Betul, Iya. betul. Dan saya tidak menguasai sebenarnya. Jadi terus belajar. Jadi di Ya, sini nggak saya dapat pembelajaran banyak, improve diri sendiri, adjusting diri sendiri untuk Saya juga segala masih belajar resepi. kok, Mas. Kita kan semua di bidang ini kan ada yang nggak ada berhentinya. Gitu. Iya, Yang betul. masih belajar juga gitu. Ya makanan Indonesia juga nggak ada selesainya belajarnya ya nggak? Betul, betul. Makanan Barat juga nggak ada selesai belajarnya kan. Banyak sekali yang kita bisa pelajari gitu ya. Ya. Kemarin Cap Gomeh juga kita ada Oh, wow. Ya, kolaborasi antara kebudayaan Jawa dan juga Chinese. dengan Chinese. Bagus. Berarti tempat ini juga banyak acara budaya ya. Artinya nggak cuma maksudnya budaya Jawa atau Indonesia tapi juga budaya luar ya. Betul, betul. Menarik jadinya. Karena Bagus. yang sekarang Raja MN10 ini memang dia mau go internasional. Jadi memperkenalkan kebudayaan Jawa itu Sudah waktunya. Kalau menurut saya sudah waktunya. Karena memang visi misinya Ya. sekarang sudah mulai berarti di Mangkunegara 10 ini, jadi banyak memperkenalkan budaya Puro Mangkunegaran itu keluar dari kota Solo. Bagus. ya. Nah, mumpung kita lagi ngomong gini ya, saya juga waktu kemarin kan waktu Bapak Jokowi kan bikin KTT ASEAN itu kan, banyak sekali kan di situ kan Bapak memberi platform untuk banyak chef-chef muda Indonesia Betul. untuk bikin G20 event itu, ya. di G20 sama juga di KTT ASEAN yang di Jakarta kemarin kan. ya. Nah, waktu yang di Jakarta kemarin ada beberapa chef-chef gitu yang bikin mengurus dinnernya, lunchnya, dan event-event yang menyangkut KTT ASEAN kemarin. Dan saya sendiri lihat banyak sekali kreativitas anak muda zaman sekarang yang sudah memang internasional, Betul. sangat internasional. Ya lihat juga dari komen-komen tamu negara yang datang kan, komennya semua positif, semua bagus ya. Dan pertama kali yang saya juga lihat, pertama kali di satu event negara yang makanannya juga disebut, ya nggak? Jadi luar biasa makanannya gitu ya nggak? Servis dan makanannya. Sebetulnya kalau menurut saya ya tempat ini bisa juga menjadi platform untuk mendisplay itu gitu loh ya nggak? Betul. Jadi semua chef-chef di Indonesia itu mestinya menjadi salah satu destinasi untuk mereka suatu saat bikin sesuatu di sini Ya. dengan kerjasama misalnya dengan kalian ya Ya. nggak? Dengan suasana di gini dan memang di tempat yang memang sangat Indonesia Ya. heritage-nya tinggi gitu loh ya nggak? Ya, Jadi ya. dari segi budaya, dari segi bobot itu sangat kuat dan sangat berarti untuk menurut saya untuk negara kita gitu. Betul, ya betul, nggak? betul. Selain membawa kuliner Jawa, Solo keluar juga sebagai Indonesia dengan chef-chef muda zaman sekarang yang udah go internasional itu sangat Ya, bagus lah. ya. Ya nggak? Ya siapa tahu suatu saat yo. Amin. Saya aminkan dulu. Iya. Ini kan sesuatu yang keren. Saya senang lihat seperti ini. Karena dari dulu saya selalu mengharap bahwa ada tempat seperti ini, ya nggak? Yang bisa ditunjukkan ke internasional satu, keduanya, tapi dari sisi budayanya benar-benar Benar Indonesia kuat, ya. gitu, sangat kuat gitu Ya, loh. ya. Jadi ini kalau kita bawa keluar pun gampang. Selain kalian bikin event sendiri atau seperti tadi kalian bilang kalian udah bikin event mengundang kuliner luarnya ke sini Ya. untuk bikin event-event di sini kan luar biasa, itu udah bagus, itu sangat bagus. Kolaborasi. Kita harus saling connect, namanya sekarang culinary diplomacy gitu loh. Ya, ya. Sangat penting gitu. Ya, Kebetulan
di Sabtu Minggu ini di area Pamedan Mangkunegaran juga mengadakan festival kuliner. Ya, Jadi kita lihat tadi. Ya, pas lagi disiapin ya. Jadi ada Ya. booth yang memang itu dikurasi makanan-makanan tradisional Cakep. yang akan mengisi. Cakep, cakep. Itu biasanya berapa kali di dalam setahun, Mbak, bikin kayak gituan? Kebetulan di tahun ini sudah 3 kali. Oh, 3 kali ya? Oke. Karena memang dari Mangkunegaran ada IP namanya Mangkunegaran Makan-Makan. Oh, oke. Seperti food festival Mangkunegaran. Nanti minta deh waktunya yang berikutnya kapan. Mungkin kita bisa liput juga kayak gitu kan. Itu kan saya suka hal kayak gitu. Ya, bagus lah. Bagus. Cakep. Ya, salah satu rangkaian acara ada di Mangkunegaran. Oke. Ya. Ini kan event tahunan berarti ya. Ya, jadi ada dari sisi tradisionalnya ya. Maksudnya dari sisi tradisional street foodnya. Dan Betul. kalau masuk ke sini dari high end-nya gitu. Betul. Jadi ada dua level ya. Bagus. Makanya gitu, Solo tidak cuman yang di street food-nya aja, Ya, tapi ya. sekarang udah kita bener-bener ngangkat kulinernya gitu loh. Besok ada geng Mangkunegaran itu siapa aja yang hadiri? Untuk acara royal dinnernya itu kebanyakan memang tamu dari Kanjeng Gusti Mangkunegaran 10 dan juga tamu dari Bang Permata. Oh, Bang Permata. Iya. Lalu untuk rangkaian acaranya untuk Sabtu malam kami ada royal dinner, ada geng Mangkunegaran. Lalu untuk minggu paginya kami ada Mangkunegaran Run, Oh ya, oke. Ya. lari half marathon 10 kilo dan 5 kilo. Itu harus siapin makanan juga, harus. Ah, siapin. kalau itu Kalau untuk apa? Event-event run kayak Kalau gitu, event event-eventnya olahraga gitu. enggak, mungkin kita Enggak. lebih prefer untuk kayak press conference. Oke. Ya, jadi untuk press conference-nya ya, ada coffee break, break-nya ya. kayak gitu-gitu ya. Oke. Ngerti. Terus untuk malamnya ada konser Laras Hati, bintang tamunya ada Kahitna dan Yura Yunita. Oke. Kalau untuk Mangkunegaran makan-makan berjalan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi maksudnya chefnya cukup sibuk ya? Betul, rangkaiannya padat semuanya. Padat ya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, Karena betul. waktu itu kan waktu apa Covid kan nggak ada kerjaan Iya. kita semua ya Betul. nggak? Waduh. Sekarang memang harus sibuk kita. Iya, Sibuk itu baik. betul. Banyak kegiatannya. Iya. Tapi memang beberapa waktu terakhir ini kan saya kelihatannya di sini sangat aktif ya. Iya. Nah, kebetulan dengan Kanjeng Gusti Mangkunegaran yang ke-10 ini, ya dengan berjiwa muda kayaknya dia Ya. masih mau menembus kemana Ya. untuk inovasi baru Ya. dan lain-lain. Ya. Itu yang bikin kita jadi sekarang mungkin lebih maju ya. Iya, Mengejar ketinggalan nama kota sebelah. Ya. Betul, karena sebelumnya kan memang Harus ngegas Mas. Iya. Gimana pun kita harus ngegas. Oh, Apa iya. yang kita lakukan itu harus ngegas. Khususnya di bidang kuliner. Karena yang namanya tren itu selalu berubah. Betul, ya nggak? betul. Nah sekarang gini, kita bisa mengikuti tren atau kita bisa bikin tren. Ya. Ya nggak? Nah itu yang kalau menurut saya itu sangat penting, yang kalau orang nggak ngegas itu bisa ketinggalan. Gitu. Dari saya dulu mulai di bidang kuliner pun gitu, nggak usah di Indonesia ya nggak, di luar negeri apalagi ya Ya. nggak. Kalau kita dulu kerja di macam-macam ya, tahu sendiri kan berapa restoran itu kan ya yang namanya kompetisi banyak ya Ya. nggak. Di seberang kita aja ada kompetisinya. Ya Betul. kita kan berkompetisi nggak cuman berkompetisi sama restoran yang sesama, tapi untuk yang kaki lima pun kita berkompetisi ya nggak. Iya. Ya kita harus selalu inovatif, kita selalu harus kreatif, kita selalu harus bawa sesuatu yang baru gitu loh ya nggak. Betul. Ya itulah sebagai chef itu memang harus banyak brainstorming, harus mikir ya, ngomong sama timnya, ngomong sama temen kerjanya atau apa supaya selalu ada ide baru gitu. Apalagi kalian punya platform seperti ini, banyak sekali yang bisa diangkat itu dari segi budaya, dari segi arsitektur, inspirasinya banyak sekali di sini. Betul. Kalau menurut saya banyak gitu yang ya. bisa dibikin. Banyak sekali. Dan jangan stop di sini Mas. Ya. Di luar negeri banyak sekali yang ingin tahu soal budaya kita gitu loh. Ya, Dan ya. ini udah punya platform yang sangat kuat yang bisa bawa ini sebenarnya ke luar negeri. Kalau udah mateng, gas ke sana. Menurut saya tuh Siap. siap tuh, bagus tuh. Karena saya sendiri banyak dulu juga promosi masakan Indonesia di luar, ternyata banyak sekali yang suka. Betul, Banyak betul. sekali orang luarnya itu seneng sekali sama masakan Indonesia. Kita kadang-kadang takut ya, masakan Thai lebih enggak. Ternyata banyak sekali orang luarnya, orang asingnya
yang seneng sekali dengan masakan Indonesia. Apalagi soal budayanya. Kalau kita namanya makanan kan nggak cuma makan doang ya. Apalagi di sini Ya. ada ceritanya kan. Ya Betul. lihat aja di menu kalian semua ada penjelasannya Ya. gitu kan. Itu kan sesuatu storytelling itu jadi jual. Betul, Nah, betul. ini sangat penting lah. Pokoknya bagus lah, Mas. Jadi Mbak. riset juga menu favorit dari Raja-Raja Mangkunegaran. Nah, itu Betul. juga satu story angle itu. Ya, Iya, iya. betul sekali. Dan saya banyak mendapatkan resepi di zaman dahulu yang resepinya it's very simple. Kalau dibawa ke sekarang udah nggak relate dengan lidah-lidah. Betul. Lidah-lidah Tapi orang itu kan sekarang. sekarang harus dari chef sendiri yang Makanya harus ngaturnya harus gimana ada itu. adjusting dalam resepi dan lain-lain. Jiwanya tetap ada, tapi keseleranya masuk ke zaman Betul. sekarang. Sedangkan gitu. lidah-lidah anak muda sekarang sudah dirusak Beda. dengan rempah-rempah yang sangat Memang. kuat. Sedangkan Iya. zaman dulu kita berebutan nih rempah-rempah sama VOC dan lain-lain. Emang, emang. Itu ininya kita, bagusnya kita sebetulnya. Di budaya kita itu, ya itu rempah-rempah, kekuatan kita rempah-rempah. Betul, betul. Yang di negara lain nggak ada gitu loh. Betul. Nah, sekarang tinggal bawa ini ke level berikutnya dan membuat sesuatu yang menarik untuk dunia gitu loh. Dari dulu udah menarik buat dunia sih ya nggak. Tapi dengan teknologi yang kita punya sekarang kan Ya, banyak bisa dibuat ya nggak. Terima kasih banyak ya. Kita Terima sudah boleh ngajak kalian ngobrol juga sebentar ya. Ambil waktu kalian yang mungkin kalian sangat sibuk hari ini gitu ya nggak. Tapi terima kasih banyak. Saya yang Dan, terima kasih. Semoga sukses terus. Saya punya sesuatu nih, Chef. wah terima kasih. Monggo, Chef. Mbak, untuk dibaca. Itu sedikit juga ada solonya di sini karena mama saya kan orang Solo. Oke. Ya nggak? Jadi sedikit ada koneksinya kepada tempat ini. Jadi silakan baca dan semoga ini menjadi inspirasi untuk tetap ngegas, Mas. Siap, siap pasti. Sama-sama. Ini menjadi pintunya sudah mulai terbuka untuk nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi. Amin. Amin, amin. Kita siap. Terima kasih banyak, Chef ya. Chef. Nah, kalian sudah lihat ya restorannya, bagus sekali makanannya, minumannya, servisnya, dan kita juga sudah ngobrol dengan chefnya. Saya masih di Solo. Dan kalian ingin saya kemana lagi? Komen di bawah. Saya Chef Degan, I'm out.